Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lula Pratiwi Inayah, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Arandiri, Banda Aceh. Dalam memenuhi salah satu tugas tarikh tasyri dengan dosen pembimbing Bapak Muhadi Khalidi, SHI MAG. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-6 dan ke-7 dengan judul Tasyri pada masa tabi'in dan tabi'in serta mazhab dan metode istinbat. Siapa itu tabi'in dan tabi'in? Tabi'in ialah orang-orang yang menyertai sahabat. Yang maksudnya itu ialah orang-orang Islam yang menyertai dan menjadi pengikut para sahabat serta meninggal dalam keadaan iman dan juga Islam. Sedangkan tabi'in ialah mereka yang menjadi pengikut atau menyertai tabi'in dan juga meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Pada fase ini disebut sebagai masa keemasan Islam karena pada masa ini banyak terjadinya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta lahirnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya perkembangan hukum Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu pertama dalam bidang politik, yaitu munculnya aliran-aliran politik serta berbagai golongan politik, yaitu ada golongan Khawarij, kemudian juga Syiah dan Jumhur Ulama. Selanjutnya yaitu ada perluasan wilayah. Pada fase ini telah banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam, sehingga hal tersebut memunculkan semangat bagi para ulama untuk mengembalikan segala sesuatu terhadap sumber-sumber hukum Islam. Kemudian pahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan. Pada fase ini banyak ulama telah paham dalam cara menghadapi kesulitan-kesulitan peristiwa, sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan jurisprudensi di masa hukum saat ini. Selanjutnya ada lahirnya para cendekiawan. Selanjutnya yaitu lahirnya para cendekiawan Muslim. Di antaranya yaitu ada Abu Hanifah, Imam Maliki, dan juga Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu sumber-sumber tasyri pada masa selanjutnya yaitu lahirnya para cendekiawan Muslim. Di antaranya yaitu ada Abu Hanifah, Imam Maliki, dan juga Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu sumber-sumber tasyri pada masa tabi'in. Sumber-sumbernya itu dapat berupa Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan juga Al-Qiyas. Dalam menetapkan hukum, para tabi'in mengikuti ketetapan berupa awalnya mereka mencari ketentuan dan langkah-langkahnya itu di dalam Al-Quran. Selanjutnya jika ketentuan tersebut tidak ada, mereka akan mencarinya dalam As-Sunnah. Dan selanjutnya jika dalam Al-Quran dan As-Sunnah ketentuan tersebut tidak ada, maka mereka akan menanyakan pendapat para sahabat. Dan jika pendapat sahabat pun tidak diperoleh, maka mereka akan berijtihad. Selanjutnya yaitu mazhab dan metode istinbat. Periode ini telah dimulai sejak masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada periode ini terjadi pembukuan dan juga imam-imam mujtahid. Periode ini disebut sebagai periode penghimpunan dan para ulama-ulama mujtahid. Pembukuan pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya juga yaitu perkembangan pendidikan yang telah mengalami kemajuan, sehingga perkembangan dan kemajuan terhadap ilmu pengetahuan juga meningkat. Di samping itu, kemajuan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan juga dengan bangsa-bangsa lain. Terus kemudian yaitu terjadinya gerakan terjemahan yang terjadi dalam 3 fase.
Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur, kemudian ada pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dan juga yang terakhir fase yang berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Proses lahirnya mazhab sendiri merupakan usaha dari para pengikut dan pendukung untuk menyebarkan hasil ijtihad imamnya. Proses penyebaran ini dapat dilakukan dengan metode lisan maupun tulisan. Kemudian pengikut dari hasil ijtihad itu semakin banyak. Aliran hukum yang masih terkenal hingga saat ini yaitu ada aliran Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Yang pertama yaitu ada mazhab Imam Hanafi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zudha At-Tamimi, lahir di Baghdad pada tahun 80 Hijriah dan wafat Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau hidup di masa dinasti Umayyah selama 52 tahun dan hidup pada masa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun, sehingga beliau telah memahami betul bagaimana hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam di antara kedua. Metode istimbat yang beliau lakukan, beliau dalam menegakkan fikih yaitu dengan cara memegangi riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta urf mereka. Beliau juga memegang qiyas. Kalau tidak baik dalam satu masalah didasarkan kepada qiyas. Beliau memegangi ihtisan. Ada 7 hal yang menjadi dasar bagi Abu Hanifah dalam berijtihad. Yang pertama yaitu ada berdasarkan Al-Quran, selanjutnya yaitu sunnah Rasulullah, kemudian pendapat-pendapat para sahabat, selanjutnya itu Al-Qiyas, Al-Ihtisan, kemudian ijma para ulama, dan juga Al-Urf yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya mazhab Imam Malik. Beliau memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr Al-Ashibahi Al-Arabi Al-Yamniyah. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Dasar-dasar ijtihad atau istimbat Imam Malik. Awalnya, beliau akan berpedoman pada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber utama dan yang pertama dalam pengambilan hukum. Al-Quran juga merupakan perkataan Allah yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kedua, beliau akan mencari sunnah Rasul yang beliau pandang sah. Ketiga, yaitu ijma para ulama Madinah. Tetapi beliau kadang-kadang menolak hadis tersebut apabila kenyataannya berlawanan dan tidak diamalkan oleh ulama tersebut. Yang keempat yaitu ada qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kelima yaitu maslahah al-mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan. Selanjutnya, mazhab Imam Syafi'i. Beliau sendiri memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Adapun murid-murid utama Imam Syafi'i yang masih menuliskan pemikirannya yaitu ada Imam Muzani, Imam Rabi, dan Imam Yusuf bin Yahya. Dalam istimbat hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu ada Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Selanjutnya ada ijma yang merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Beliau mendefinisikan ijma sebagai suatu kesepakatan ulama pada suatu zaman terhadap satu masalah hukum syar'i yang bersandar pada dalil. Ijma yang digunakan oleh Imam Syafi'i ialah ijma para sahabat. Apabila masalah yang disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan
as-sunnah, maka tidak ada hujjah padanya. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk ke dalam keumumannya, serta tidak dapat dikritik. Yang kedua yaitu pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk ke dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Yang kedua yaitu pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju ataupun menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Yang ketiga yaitu ada masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma', atau menguatkannya kembali dengan qiyas yang lebih kuat. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui sandaran hukum, untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nas pasti. Kemudian ada istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah pertama urf atau adat istiadat, dan yang kedua yaitu ada undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam atau yang disebut istishab. Ulama membagi pendapat Syafi'i menjadi dua, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim ialah pendapat Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak, sedangkan qaul jadid yaitu pendapat Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Selanjutnya yaitu mazhab Hambali. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah Ahmad bin Muhammad Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu ada Al-Quran dan Hadis. Apabila beliau telah mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lainnya dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Selanjutnya, beliau berfatwa dengan fatwa sahabat. Ia memiliki pendapat sahabat yang tidak ikhtilaf dan yang sudah sepakat. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka beliau akan mengambil kepada yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad bin Hambal juga menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Dan apabila tidak ada dalam keseluruhan hal tersebut, maka beliau akan menganalogikannya dengan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan yang terpaksa. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tasyri' pada masa tabi'in dan tabi'in, mazhab dan metode istinbat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.